Pernahkah kamu ngerasa ingin mengubah sesuatu dalam hidup? Mungkin kamu ingin lebih sehat, lebih produktif, atau sekedar lebih bahagia. Nah, kunci untuk mencapai semua itu sebenarnya hanya terletak pada satu hal sederhana, yaitu habit atau kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan otomatis yang kita lakukan setiap hari, berulang kali, hampir tanpa berpikir. Dari menyikat gigi di pagi hari hingga memeriksa ponsel setiap beberapa menit. Hidup kita dibentuk oleh serangkaian kebiasaan, dan kabar baiknya adalah kamu memiliki kekuatan untuk membentuk kebiasaan baru yang bisa memberdayakan hidup kamu. Jika kamu ngerasa hidup kamu stuck di situ-situ saja, maka video ini jadi opsi yang tepat untuk kamu tonton agar kamu bisa jadi lebih produktif dalam menjalani hari-hari dalam hidup. Jadi, simak video ini sampai habis. Langkah pertama, mulai dari kebiasaan kecil atau small habit. Kesalahan terbesar saat membangun kebiasaan baru adalah mencoba terlalu banyak sekaligus atau terlalu besar. Kita sering termotivasi dan ingin langsung melakukan perubahan besar, tapi ini justru sering berujung pada kegagalan. Misalnya gini, daripada langsung lari maraton, cobalah mulai dulu dengan berjalan kaki 10 hingga 20 menit sehari. Alih-alih membaca buku tebal, coba dulu membaca satu halaman. Ini adalah konsep yang dinamakan small habit. Mengapa ini penting? Karena yang paling sulit dari setiap kebiasaan adalah memulainya. Jadi, dengan membuat langkah awal begitu kecil dan mudah, kamu menghilangkan hambatan awalnya. Kamu membangun momentum dan membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa melakukannya. Langkah kedua, kaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama atau biasa disebut dengan penumpukan kebiasaan. Setelah kamu memiliki kebiasaan kecil tadi, saatnya untuk mengaitkannya dengan sesuatu yang sudah sering kamu lakukan. Ini disebut dengan penumpukan kebiasaan. Misalnya, kamu pada waktu pagi minum kopi sambil scrolling sosial media. Nah, sekarang coba ganti deh pola itu dengan kamu tetap minum kopi tapi sambil membaca buku. Pasti itu akan jauh lebih produktif. Otak kita itu suka pola, jadi dengan mengaitkan kebiasaan baru dengan pemicu yang sudah ada, kamu menciptakan signal yang kuat untuk melakukan tindakan baru tersebut. Ini seperti menciptakan rantai kebiasaan yang tak terpisahkan. Langkah ketiga, jadikan kebiasaan terlihat dan menarik. Perlu diketahui, lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau kamu berada di lingkungan yang positif, maka kamu akan menerima energi positifnya. Begitupun sebaliknya. Ini disebut dengan social contagion. Jadi, untuk mempermudah diri kamu, buat kebiasaan baik kamu terlihat dan menarik. Misalnya, jika kamu ingin minum lebih banyak air, letakkan botol air itu di tempat yang selalu kamu bisa lihat. Dan jika kamu ingin berlatih gitar, maka letakkan gitar tersebut di ruang tamu, bukan di lemari. Sebaliknya, buat kebiasaan buruk menjadi tidak terlihat dan tidak menarik. Misalnya, singkirkan makanan yang tidak sehat dari pandangan kamu, atau letakkan ponsel jauh dari jangkauan saat kamu ingin benar-benar fokus. Langkah keempat, rayakan kemenangan kecil dan lacak kemajuannya. Membangun kebiasaan membutuhkan waktu. Ada hari-hari di mana kamu tidak merasa termotivasi atau biasa disebut dengan demotivation. Nah, disinilah pentingnya merayakan kemenangan-kemenangan kecil tadi dan melacak setiap kemajuan yang diperoleh. Misalnya, setiap kali kamu berhasil melakukan kebiasaan-kebiasaan tadi, berikan self-reward berupa tanda centang atau catat dalam jurnal. Ini memberikan suatu dorongan berupa dopamin kecil yang membuat otak kamu ingin mengulang perilaku tersebut. Jangan meremehkan kekuatan kemajuan kamu secara visual. Rayakan setiap kali kamu berhasil, tidak peduli seberapa kecil kemenangan itu, karena ini akan memperkuat jalur saraf di otak kamu yang terkait dengan kebiasaan positif tersebut.
Langkah kelima, bersiap untuk menghadapi kegagalan, tapi jangan lupa untuk bangkit kembali. Jangan takut akan gagal, tapi takutlah ketika kamu tidak pernah mencoba. Zona nyaman itu memang tanpa beban, tapi ia bisa membuat kita sulit untuk berkembang. Tidak ada salahnya kalau kita mengambil risiko untuk mencoba hal-hal baru karena pada dasarnya, otak kita dirancang bukan sebagai pembeda antara benar atau salah, melainkan sebagai alat untuk survive. Jangan terkecoh dengan kata perfeksionis, karena tidak ada yang sempurna. Akan ada hari-hari ketika melewatkan membangun kebiasaan kecil tadi. Dan itu tidak apa-apa, yang penting adalah kita tetap konsisten menjalannya di kemudian hari. Rahasianya bukan pada tidak pernah gagal, tapi pada tidak pernah melewatkan 2 kali atau bahkan lebih secara berturut-turut. Jika kamu melewatkan 1 hari, pastikan kamu kembali pada jalur di hari berikutnya. Jangan biarkan satu kesalahan merusak seluruh progres kemajuan yang kamu sudah bangun selama ini. Jika kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga buat teman-teman kamu. Dan kita akan bertemu lagi di konten berikutnya. Salam produktif.